persiapan. Bosnya di mana, Pak? Iya. Memang kami bacakan Pongkama Lane Kartina Jatana JT 3 Setunggal 6 Jatah Banjarmasin Timurnya kali hingga Kepolisian Resort Besar Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pelaku perundungan dan persekusi terhadap pelajar SMA Gloria II yang viral di media sosial. Pengusaha klub malam itu dijemput oleh petugas gabungan dari kepolisian dan Satgas Pengamanan Bandara Juanda. Tepat pukul 4 sore, tim gabungan dari PPA dan Polrestabes Surabaya dibantu oleh Satgas Pengamanan Bandara Juanda menangkap Ivan Sugianto di terminal kedatangan Terminal 1, Gate 4. Ia mengenakan masker putih. Ivan yang baru saja tiba dari penerbangan Jakarta-Surabaya dijemput sendirian oleh petugas gabungan. Saat ditunjukkan surat perintah penangkapan oleh petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya, Ivan tidak bisa berkutik. Sebelumnya, Ivan Sugianto mengatakan akan menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Penyerahan diri ini menyusul video viral yang memaksa siswa SMA Gloria II untuk bersujud dan menggonggong akibat berkonflik dengan anaknya. Rencana penyerahan diri tersebut disampaikan melalui rekaman video. Dalam video itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf dan menyesali atas perbuatannya. Buat masyarakat Indonesia, saya minta maaf. Hello, dari kemarin kemana aja? Arogansi lu mana? Gini loh, jangan karena lu udah terdesak, dekingan lu pada sakit kepala, ini udah viral kemana-mana, dan jangan sampai pas Prabowo pulang ini masih rame, itu kebongkar kemana-mana, baru lu bikin video. Kemana kesombongan lu ketika lu duduk di Poltabes Surabaya? Di mana kesombongan lu ketika lu betantang-betenteng jalan di Polda Jatim? Saya nggak peduli. Ivan itu buat saya nggak ada harganya. Yang saya mau tahu, Ivan bisa seperti itu, siapa dekinya? Yang di Polda siapa? Yang di Poltabes siapa? Itu lebih penting, dan masyarakat lebih penting soal itu daripada si Ivan. Saya minta maaf, itu nggak penting. Orang bisa bertingkah begitu karena punya decking. Itu aja. Mohon atensinya Pak Kapolri. Ikan busuk itu dari kepala. Kalau modelnya kayak begini, yang busuknya yang mana? Kalau oknum, kalau 1-2 kita oke lah. Ini oknum kalau dikumpulin bisa bikin satu Polda baru, Pak. Terima kasih. Salam presisi, salam Baradaksa 91 Pak Kapolri. Mohon atensinya. Ayo kita bersih-bersih. Wah, sebagai Cindo malu sama tindakan Ivan dan anaknya. Lu mau backingan Polda atau Polres pun gua bakal tetap speak up, karena lu udah bikin image Cindo jadi jelek banget, terkesan arogan. Temen gua Cindo Surabaya yang lebih punya power nggak kayak lu. Nora, lu punya otak nggak sih? Gara-gara tindakan lu nih, anak-anak sekolahan, orang tua murid di sekolah Gloria sampai takut loh. Anda ini udah bikin keresahan, udah bikin ketakutan di masyarakat. Lu bayangin sekolah Gloria sampai bawa brimob, taruh brimob buat mengamankan. Ini kan gila, berarti kan lu kan menebarkan satu ketakutan di lingkungan anak-anak sekolah, di lingkungan orang tua, Ivan. Dan itu gak keren, Van. Itu gak keren. Lu mau alasan gue bela anak, itu gak keren, Van. Tindakanmu arogan, sok jago, Van. Lu ngerasa lu mungkin kenal sama orang Polda, Polres, kenal sama Dandim ini itu. Lu sok jago. Nggak kayak begitu, Van. Banyak yang lebih punya power dari lu, nggak kayak lu. Cindo Surabaya banyak yang lebih kaya dari lu, Van. Lebih punya power dari lu banyak, Van. Tapi nggak ada yang orang kayak lu. Bikin rusuh, teriak-teriak, suruh orang sujud ini itu. Ini anak juga nggak tahu diri, si Axel nih.
Beredar sebuah surat, Ivan Sugianto dilaporkan ke Polrestabes Surabaya di media sosial. Dalam surat laporan yang diposting, tertulis jika Ivan Sugianto dilaporkan ke Polrestabes Surabaya tertanggal 12 November 2024. Adapun dalam surat tersebut juga menuliskan jika Ivan Sugianto dilaporkan atas kekerasan terhadap anak atau ancaman kekerasan. Adapun pihak yang melaporkan Ivan adalah Lazarus Setio Pamungkas. Postingan ini mendapatkan respon dan dukungan dari netizen yang dengan semangat memberikan dukungan agar Ivan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Baiknya benar-benar Excel, Om kasih tahu, kamu udah besar, kamu ada masalah selesaikan. Kamu kan belajar tinju, tantangin kalau kamu gak suka boxing. Jangan kamu malah manas-manasin juga sampai datang bapak kamu bawa orang ini tuh bikin rame sekolahan. Dengar-dengar kamu sekarang dikeluarkan dari sekolah dan kamu pun mau pindah ke sekolah lain gak diterima. Ya inilah konsekuensinya. Mendingan kamu cari sekolah di luar negeri atau di luar daerah. Tapi pelajaran buat kamu lain kali jadi cowok jangan cengeng. Ya, jangan dikit-dikit manja, dikit-dikit lapor papa, ini itu. Aku baca DM-nya si Ethan ini udah minta maaf sama kamu sebenarnya. Dia udah minta maaf ini. Coba aku tanya ini bener nggak chat kamu? Tapi kamu malah di sini minta bikin video. Aduh jangan begitu lah. Orang udah minta maaf ya udahlah. Apalagi dia kan cuma ribut-ribut anak SMA biasa. Sampai suruh bikin surat pernyataan nih apa ini? Apa ini Excel? Kamu umur berapa sih? Nggak bapak, nggak anak. Tolong orang-orang Surabaya ya, jangan dibiarkan dong ada orang-orang kayak begini ya. Ini orang-orang kayak gini ngerusak image deh beneran deh. Terkesan kalau lu udah deket-deket udah foto-foto sama tokoh masyarakat Surabaya, lu udah foto-foto sama polisi, sama tentara, lu bisa sok jago begitu ya. Adapun kasus dari Ivan yang mengintimidasi siswa SMA di Surabaya juga mendapatkan tanggapan dari John LBF. Bahkan dengan tegas, John akan melaporkan Ivan ke polisi. Selain itu, John mengatakan bahwa tidak ada kata damai untuk Ivan karena dinilai sangat arogan terhadap siswa SMA. John dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan John mengesankan bahwa Ivan yang merupakan pengusaha di Surabaya harus mendapatkan efek jera dan harus ditindak secara pidana. Ya, saya pertegas di situ. John LBF tidak bisa diatur-atur, dilarang-larang. Saya punya hak untuk bersuara. Ya, saya tidak ada punya kepentingan apapun di sini. Yang saya lakukan ini adalah bentuk rasa tanggung jawab moral saya sebagai seorang influencer juga untuk bisa mengedukasi kita semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji. Ya, jadi menurut hemat saya tidak bisa dengan kalimat maaf saja. Ya, ini tidak akan memberi efek jera terhadap orang. Bahkan saya pun mendapat banyak informasi ya dari teman-teman, dari netizen dan lain-lain ya. Ada video-video yang menceritakan jejak digital si oknum ini ya, yang bersangkutan ini memang troublemaker. Sementara itu, Ivan Sugianto disinyalir punya klub malam bernama Valhalla di kawasan Surabaya. Berdasarkan informasi yang beredar, Valhalla diketahui tidak memiliki izin dari pemerintah untuk beroperasi sebagai tempat hiburan malam. Diketahui, tempat dugem milik Ivan ini tidak hanya ilegal beroperasi melainkan juga diprotes oleh warga setempat sebab bangunan hingga manajemen operasional klub Valhalla disebut tidak memenuhi standar ketentuan hiburan malam. Suaranya bikin bising, tidak ada peredam sehingga warga sekitar komplain. Kenapa kau jalan-jalan? Kamu nggak bisa ambil keputusan. Makanya, kami itu bukan orang bodoh. Ya sudah masukkan ke sekolah masing-masing, kita bikin aman di dalam supaya tidak berbuntut. Makanya saya bikin dua opsi, mau di luar apa di dalam. Di luar kan kita kacau, makanya saya masuk ke dalam. Makanya pakai suara. Polisi tentara itu tidak iya, jadi sekarang bagaimana caranya daripada nanti di luar kacau. Mau bikin baik tapi mau. Tadi di dalam sampai nggak mau. Makanya kasih tahu sampai di dalam lebih nyaman daripada di luar. Wow, jangan dibawa lah. Kan dia punya omongan di bawah. Hah? Kamu punya anak gak? Nah, kamu dibilang anjing bawa. Kita ini tapi jangan boleh gitu, Pak. Jangan boleh gitu. Bukannya itu enggak percaya.
Kalian semua kenapa kita bicara di dalam itu dulu? Kenapa? Orang datang baik-baik kalian bicara di dalam kamar. Lebih lanjut, kasus Ivan yang viral ini berawal dari dirinya yang tidak terima bahwa anaknya telah diolok-olok oleh siswa SMA Gloria 2 Surabaya. Diketahui, Ivan merupakan orang tua murid berinisial EMS yang berasal dari SMA Citahati Surabaya. Alhasil, Ivan yang mengetahui perlakuan siswa SMA Gloria 2 itu sontak bergegas berupaya mengintimidasi dirinya. Ivan diketahui mencecar siswa tersebut dengan menyuruhnya sujud hingga menggonggong layaknya binatang anjing. Memang bermasalah nih, ya. Jadi saya punya datanya. Ya, ini penting untuk saya kasih tahu ke masyarakat juga, supaya apa? Jangan ada etan-etan selanjutnya yang dihinakan, direndahkan, diinjak-injak martabatnya. Seorang anak yang sedang bertumbuh, pemahamannya pun sudah matang, ya, mengalami intimidasi seperti itu. Ya, siapa yang akan bertanggung jawab atas mental psikologinya etan? Ya, kalau nanti dia bertumbuh jadi anak yang punya rasa dendam, dia ingin melakukan hal serupa terhadap orang lain di kemudian hari, karena hari ini dia nggak berani, karena dia takut, ya, siapa yang akan bertanggung jawab?